Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salama Syabaniah dengan NIM 2406014 yang akan mempresentasikan hasil percobaan termodinamika kalorimeter. Saya akan memaparkan rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap lama waktu pemanasan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur perubahan suhu suatu zat ketika diberikan kalor menggunakan alat kalorimeter? Tujuan percobaan ini ialah mengetahui pengaruh jenis bahan terhadap lama waktu pemanasan, dan yang kedua, mengetahui cara mengukur perubahan suhu suatu zat ketika diberikan kalor menggunakan alat kalorimeter. Untuk dasar teori sendiri, saya dapatkan dari jurnal Universitas Indonesia, di mana garis besarnya yakni kalor yang diterima adalah sama dengan kalor lepas. Kalor terima didapatkan oleh benda yang memiliki suhu lebih rendah, sedangkan kalor lepas dilepaskan oleh benda yang memiliki suhu lebih tinggi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah air panas, beban massa yang terdiri dari aluminium dan kuningan. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, kalorimeter yang terdiri dari pengaduk, mangkok tembaga, penutup, kawat sekring, suplai oksigen, kumparan pengapian, dan juga selimut styrofoam. Untuk langkah prosedurnya, yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan sesuai ketentuan. Yang kedua, ukur massa pada tiap bahan dan catat hasilnya. Yang ketiga, ukur suhu pada gelas tembaga menggunakan termometer. Yang keempat, siapkan air panas dan ukur temperaturnya menggunakan termometer. Yang kelima, masukkan air ke dalam gelas tembaga dan tutup. Jangan lupa untuk menaruh termometer di dalamnya. Yang keenam, aduk menggunakan pengaduk untuk menstabilkan temperatur antara air panas dan gelas tembaga. Yang ketujuh, jika dirasa sudah stabil, catat perubahan suhu yang terjadi. Yang kedelapan, sterilkan kembali alat dan bahan. Lalu, panaskan aluminium dan kuningan selama beberapa saat dalam air panas. Siapkan air dingin pada gelas tembaga yang sudah disterilkan dan ukur temperaturnya. Lalu, ukur suhu pada aluminium dan kuningan sebelum dimasukkan dalam gelas tembaga. Setelah dimasukkan, tutup kembali dan aduk menggunakan pengaduk. Jangan lupa untuk menaruh termometer di dalamnya. Setelah dirasa suhu telah stabil, lihat dan catat perubahan yang terjadi. Berikut adalah tabel percobaan yang didapatkan dengan kalor jenis yang seharusnya 4.200 Joule per kilogram Celcius, kami mendapatkan 3.416. Hal ini menghasilkan nilai ketidakpastian sebesar 18%. Lalu ada aluminium yang seharusnya nilai kalor jenisnya 910, namun kita mendapatkan 778 yang menghasilkan nilai ketidakpastian 14%. Lalu ya, kuningan dengan nilai kalor jenis yang seharusnya 378, namun kita mendapatkan sebesar 349 yang menghasilkan nilai ketidakpastian 7%. Untuk itu, kalor terima yang didapat oleh air pada tabel pertama yakni 1728 dan kalor lepasnya 1677. Lalu yang aluminium untuk kalor terimanya sebesar 2514 dan untuk kalor lepasnya 2459. Lalu untuk kuningan, kalor terimanya sebesar 1215 dan kalor lepasnya sebesar 1178. Itulah hasil data yang saya peroleh. Mohon maaf karena saya lupa memaparkan pada video bahwasannya M itu sama dengan massa, C itu sama dengan kalor jenis, T itu sama dengan suhu, delta T sama dengan perubahan suhu. Juga yang data tabel pertama itu
mangkuk tembaga dengan air panas. Yang kedua, air panas dengan aluminium atau beban aluminium. Yang ketiga itu air panas dengan beban kuningan. Seperti itu. Kesimpulan yang didapatkan dari data yang dimiliki ialah nilai kalor lepas dan nilai kalor terima tidak sama dengan, di mana hasil tersebut bertolak belakang dengan dasar teori. Hal ini dapat terjadi karena adanya kecerobohan dalam melakukan percobaan. Tergesa-gesa mengambil data pada termometer yang nilainya belum pasti atau belum stabil adalah salah satu kecerobohan dalam percobaan yang dilakukan. Walau begitu, nilai kalor lepas dan nilai kalor terima yang didapatkan tidak terlalu signifikan. Nilai pada ketidakpastian pun sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwasannya nilai kalor yang didapat tidak akan sama dengan. Sekian presentasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kecerobohan dalam percobaan yang menghasilkan percobaan ini kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next experiment.